atlet masuk di FKK UNESA, kampus para juara. Oke, perkenalkan saya Dewi Cahya Pratiko, Dekan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Surabaya, kampusnya para juara. Pak Dekan, bisa nggak ini diceritakan tentang UNESA kan punya, terutama FIKK ini kan punya atlet-atlet potensial dan berkelas internasional, misalnya Marcelino Ferdinand yang kemarin membawa harum Indonesia dengan Piala Asianya. Nah, ada komentar khusus nggak ini Pak Dekan tentang tentang karakter atau cara khusus tentang mahasiswa seperti Marcelino ini di UNESA? Ya, terima kasih. Marcelino salah satu ikon FIKK UNESA. Kita lihat sama-sama kemarin perjuangannya mereka di Piala Asia, begitulah bisa sampai di semifinal. Perlakuan untuk Marcelino dan mahasiswa yang berprestasi lain itu memang berbeda. Perlakuan khusus itu artinya memang kurikulum untuk atlet-atlet berprestasi itu sangat berbeda dengan mereka yang tidak berprestasi, artinya mereka-mereka yang melakukan TC. Ya, kalau TC itu otomatis kan tidak bisa sewaktu-waktu ada di kampus. Contoh real adalah Marcelino harus berkompetisi, kemudian Gus Wamir juga berkompetisi, kemudian Mario Aji juga dengan Moto2-nya. Mereka harus diberikan perlakuan khusus terkait dengan pelaksanaan perkuliahan. Jadi kita sudah bentuk dosen-dosen pendamping prestasi, itu memang ada. Salah satu adalah Pak Sony di situ. Beliaunya dulu backgroundnya dengan bola voli, mereka bisa sangat dekat dengan mahasiswa. Jadi kesulitan apapun mereka akan menyampaikan kepada dosen pendamping mahasiswa prestasi tersebut. Kalau Pak Dekan sendiri bagaimana mengenal karakter atau sosok seorang Marcelino sendiri secara pribadi? Oh, dia rame, mentalnya bagus, kemudian dia itu menurut saya mereka itu jauh lebih dewasa dibanding dengan usianya. Cara komunikasinya, cara menghadapi masa itu sudah sangat bagus. Hal ini mungkin terbentuk mereka ada di luar ya kan, karena mereka bisa survive di luar, maka dia dengan sendirinya bagaimana memanage membentuk karakternya dia, terbentuk karakternya dia itu karena memang harus bagaimana saya bisa bersaing dengan teman-teman dia. Karena ketika kalau bersaing, ya mereka harus ada duduk cadangan sebagai timnas, maksudnya tim pemanasan, gitu, hanya manasin itu aja. Tapi ketika dia sadar bahwa dia harus survive, maka mental kan terbentuk. Mereka pertama berlatih, kemudian mereka menambah skill sendiri, dengan sendirinya mereka punya kesempatan bisa bersaing di level atas atau starting 11. Dengan sendirinya, kalau sudah bisa bersaing di situ, maka mereka bisa menunjukkan yang terbaik. Ketika sudah menjadi terbaik, mereka ada kesempatan kans untuk misalkan dipilih klub yang lainnya atau apapun itu. Ada banyak hal yang didapatkan ketika mereka sudah masuk di starting 11. Oke, satu lagi nih Pak Dekan tentang mentalitas. Ya. Kemarin kan kita sempat juga menyoroti bahwa Marcelino ini termasuk salah satu pemain yang unik lah. Nah, salah satunya adalah ketika dia mendapat banyak sorotan, sepertinya dia enjoy saja gitu ya, tidak menanggapi dengan serius. Nah, ini termasuk karakter mental atlet yang menurut Pak Dekan bagaimana? Ya, karakternya dia memang karakter yang dia sangat kuat ya. Dia punya pemain yang punya karakter kuat. Jadi di pressure apapun dia tenang, menyikapinya dengan sangat positif. Gitu kan. Kita lihat netizen luar biasa di sana, dia juga senyum-senyum saja, menikmati. Karena kalau sampai dimasukkan hati, ya mereka akan mengganggu performa seseorang. Maka ketika
ada pressure atau apapun, bagaimana kita se-enjoy mungkin dengan sendirinya. Ketika ada pressure ataupun masukan seperti itu, entah positif atau tidak, itu kan mereka akan punya motivasi lebih, ingin menunjukkan bahwa memang skillnya itu harus seperti itu. Skillnya dia, kemampuannya dia itu memang harus melakukan seperti itu, karena itu memang tugas dari pelatih. Kamu bawa bola ini itu kan harus melakukan, oh saya harus dribbling, saya harus shooting, saya harus passing, itu kan semua ada aktor yang lebih tinggi, yaitu seorang coach. Coach pasti akan menginstruksikan. Saya akan contoh, Lino, kamu nanti drive masuk, ada kesempatan peluang tembak gitu kan. Nah kita selama ini kan persepsi kita berbeda, satu sudut yang berbeda. Nah, kesempatan itu ada di dalam Lino, dan Lino punya kemampuan, punya jiwa, dan punya karakter yang sangat kuat, sehingga dia sangat menikmati. Kita lihat di lapangan sangat enjoy, salah satu adalah Lino dengan kocekannya, dengan passingnya, dengan individu yang di atas rata-rata menurut kami. Dan ketangannya di kotak penalti adalah bagian yang susah untuk bisa ditiru. Dan kita mungkin pandai untuk mengkritisi, tapi kan belum tentu kita berada di situ. Dan apa yang dilakukan oleh Lino itu kan tidak keluar dari pakem yang diminta oleh seorang coach. Gitu. Oke, terakhir pesan dan kesannya untuk kehadiran Marcelino di UNESA. Ya, kehadiran Marcelino membawa magnet tersendiri, magnet kebaikan untuk mahasiswa kita semua, membuat euforia mahasiswa untuk bisa berlatih, dan juga terakhir adalah belajarnya juga jangan lupa. Jadi kesempatan ini ya harus kita optimalkan sebaik mungkin. Efek dari Marcelino berada di FIKK itu berdampak yang sangat baik. Untuk itu mari kita bersama-sama Marcelino dan teman-teman yang lainnya, harapannya adalah tiru Marcelino yang punya karakter, yang punya tanggung jawab yang baik, sehingga nantinya ketika sudah lulus betul-betul punya jiwa dan karakter minimal sama seperti Marcelino. Thank you. Mau jadi atlet? Masuk di FKK UNESA, kampus para juara.